Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yasinta Tobrina dengan NIM B1011181026. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Peran Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet. Makalah ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Adapun latar belakangnya yaitu perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Peran perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun tujuan utama suatu kredit yaitu yang pertama, mencari keuntungan, yang kedua, membantu usaha nasabah, dan yang ketiga, membantu pemerintah. Bank yang mempunyai peranan sebagai perantara pihak yang berkelebihan dana dan kekurangan dana, yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, harus memperhatikan beberapa hal dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu yang pertama, harus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat. Dalam dunia perbankan, pemberian kredit akan menimbulkan terjadinya suatu perjanjian kredit, yaitu perjanjian antara pemberi kredit dan penerima kredit. Jika kreditur dan debitur telah membuat perjanjian, maka ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kreditur berkewajiban mengeluarkan uang yang diperjanjikan dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur tepat pada waktu yang ditentukan beserta bunga dan biaya. Hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau perjanjian kredit bersifat timbal balik bagi keduanya. Bagi pihak perbankan atau kreditur sendiri, pemberian kredit kepada debitur dalam dunia usaha selalu mengandung resiko. Akan tetapi, selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka tidak akan terjadi perselisihan ataupun permasalahan di antara keduanya. Adapun upaya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan perlu dilakukan adanya pengikatan jaminan. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan pengamanan kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yaitu dengan memberikan jaminan khusus yang dapat berupa kebendaan, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, yang dimiliki oleh pihak debitur sesuai dengan permintaan pihak bank dalam penyaluran kredit. Fungsi utama dari adanya jaminan kredit itu sendiri adalah untuk meyakinkan pihak bank atau kreditur bahwa pihak debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Namun, dalam kegiatan perbankan, yaitu kredit, hal yang sering terjadi antara kreditur dan debitur adalah terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah, di mana pihak debitur terlambat dalam melakukan pembayaran
baik cicilan maupun bunga. Nah, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah kemacetan. Kredit macet merupakan bagian dari risiko yang dihadapi dunia perbankan. Hampir semua perbankan di Indonesia mengalami kredit macet. Akibat dari kredit macet menimbulkan kerugian, bahkan bank terancam bangkrut yang berakhir pada terjadinya penutupan bank. Nah, sebagai lembaga bisnis atau keuangan, perbankan harus meminimalisir terjadinya kredit macet agar kepercayaan masyarakat kepada pihak perbankan tetap terjaga. Selanjutnya masuk pada permasalahan kredit macet yang dialami dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wan prestasi atau tidak dipenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian maupun keterlambatan dalam pembayaran oleh pihak debitur, ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan. Akan tetapi, jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk menutupi hutang, sehingga menjadi fokus perhatian pihak perbankan dalam mengatasi kredit macet. Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada nasabah. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab yang besar jika sampai terjadi kredit macet. Oleh karena itu, pihak bank harus mencari cara atau upaya untuk mengatasi masalah kredit macet. Selanjutnya, adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Yang kedua, untuk mengetahui upaya-upaya mengatasi kredit macet yang dilakukan pihak perbankan. Yang ketiga, untuk mengetahui proses penyelamatan kredit macet yang dilakukan pihak perbankan. Selanjutnya, masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari landasan teori dan empiris. Adapun landasan teori yang pertama, perbankan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, aktivitas bank selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Terdapat 3 kegiatan utama usaha perbankan, yaitu yang pertama, menghimpun dana. Menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka, di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Strategi bank menghimpun dana dengan memberi rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank berdasarkan prinsip syariah, dan rangsangan lainnya berupa cenderamata, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Yang kedua, yaitu menyalurkan dana. Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Besar kecilnya bunga kredit akan dipengaruhi besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman, dan sebaliknya. Selain itu, besar kecilnya bunga pinjaman akan dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak, serta pengaruh lainnya. Bagi perbankan berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.
Keuntungan dari selisih bunga ini dinamakan dengan istilah spread based. Jika suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan negative spread. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, keuntungan bukan dari bunga, melainkan sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam, yaitu yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, dan yang kelima, dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya, memberikan jasa bank lainnya. Aktivitas perbankan yang ketiga ialah memberikan jasa bank lainnya, merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya yaitu jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air atau uang kuliah. Yang kedua, jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun atau hadiah. Dan yang ketiga, jasa pengiriman uang. Yang keempat, jasa penagihan. Yang kelima, jasa clearing. Yang keenam, jasa penjualan mata uang asing. Yang ketujuh, jasa penyimpanan dokumen. Yang ke-8, jasa cek wisata. Yang ke-9, jasa kartu kredit. Dan yang ke-10, jasa garansi dan referensi bank. Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin beragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen, serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Landasan teori yang kedua yaitu peran perbankan. Peran perbankan sebagai lembaga keuangan ialah melakukan kegiatan di bidang keuangan dan mempunyai peranan sebagai yang pertama, pengalihan aset, yang kedua, likuiditas, yang ketiga, realokasi pendapatan, dan yang keempat, transaksi. Selanjutnya, kredit. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun unsur-unsur kredit yaitu yang pertama, kepercayaan. Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu pada masa yang akan datang. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat, resiko. Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak sengaja, yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit,
semakin besar risiko tidak tertagih, demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab pihak bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Dan yang kelima itu balas jasa. Pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atau pemberian suatu kredit atau jasa dinamakan bunga bagi bank, prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Selanjutnya, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi kegunaan, yaitu terdiri dari dua jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi, yang kedua, kredit modal kerja. Sedangkan jenis-jenis kredit yang dilihat dari segi tujuan itu terdiri dari 3 jenis kredit. Yang pertama, kredit produktif, yang kedua, kredit konsumtif, dan yang ketiga, kredit perdagangan. Selanjutnya, dilihat dari segi waktu, terdiri dari 3 jenis kredit, yaitu yang pertama, kredit jangka pendek, yang kedua, kredit jangka menengah, dan yang ketiga, kredit jangka panjang. Selanjutnya, dilihat dari segi jaminan. Terdapat 2 jenis kredit, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Selanjutnya, dilihat dari segi sektor usaha, terdiri dari berbagai jenis kredit, yaitu diantaranya kredit pertanian, kredit peternakan, kredit pertambangan, kredit industri, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor usaha lainnya. Adapun jaminan kredit, yaitu jaminan yang pertama, jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin, barang dagangan, tanaman, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, jaminan dengan surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, jaminan orang atau perusahaan. Jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya untuk menanggung resiko. Selanjutnya, yang keempat, jaminan asuransi. Bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pemberian kredit. Terdapat beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu dengan analisis 5C. Yang pertama, karakter adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat pribadi dan latar belakang pekerjaan. Yang kedua, capacity adalah untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga itu kapital, di mana untuk melihat penggunaan modal apakah cukup efektif dilihat dari laporan keuangan dan melakukan pengukuhan dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat itu kolateral, merupakan
Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Yang kelima, condition. Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Selanjutnya yaitu terjadi landasan teori kredit macet. Kredit macet atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank, seperti yang telah dijanjikan. Kredit bermasalah menurut Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Selanjutnya, adapun empiris dari makalah ini yang pertama, penelitian dari Putu Manik Mahayoni tahun 2021 dengan judul penelitian Penyelamatan Kredit Bermasalah sebagai upaya bank menurunkan non-performing loan pada PT BPR Dinar Jagat. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu dari debitur sendiri, rendahnya kesadaran diri debitur untuk memenuhi kewajibannya. Debitur tidak menggunakan kredit sesuai permohonan kredit di awal. Adapun upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan non-performing loan yaitu dengan cara restrukturisasi, reconditioning, dan rescheduling. Empiris yang kedua yaitu penelitian dari Met Revi Armana, Nyoman Trisna Herwati, dan Niluh Gede Erni Sulindawati pada tahun 2015 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Lembaga Pengkreditan Desa di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada lembaga pengkreditan desa di Kabupaten Buleleng yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Sedangkan faktor yang paling dominan adalah berasal dari faktor intern yaitu kelemahan analisis kredit. Dan empiris yang ketiga yaitu penelitian dari Eli Agus Tela Banua dan Suaka Arowaruwo pada tahun 2020 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan bermasalah di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli. Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya faktor internal penyebab kredit macet karena adanya pegawai yang kurang profesional dalam melakukan survei maupun dalam menganalisa calon debitur atau nasabah, dan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah bencana alam, kebakaran, dan juga faktor kelalaian atau unsur kesengajaan dari pihak debitur itu sendiri. Baik, selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor internal bank itu terdiri dari yang pertama, kemampuan dan naluri bisnis petugas analisis kredit belum memadai. Yang kedua, petugas analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik. Yang ketiga, para anggota komite kredit tidak mandiri, dapat diintervensi oleh pihak ketiga. Yang keempat, pemutus kredit takluk terhadap tekanan yang datang dari pihak ekstern. Yang kelima, pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. Yang keenam,
pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Yang ketujuh, bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian serta pengawasan kredit yang baik. Yang kedelapan, bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. Yang kesembilan, pejabat bank baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon debitur. Yang ke-10, bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur. Selanjutnya, faktor internal nasabah, yaitu terdiri dari yang pertama, penyalahgunaan kredit oleh debitur yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan kreditnya. Yang kedua, perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham perusahaan debitur. Yang ketiga, key person dari perusahaan debitur sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat dengan segera digantikan oleh orang lain. Yang keempat, tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan debitur meninggalkan perusahaan. Yang kelima, perusahaan debitur tidak efisien yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan. Selanjutnya, faktor eksternal bank dan nasabah, yaitu terdiri dari yang pertama, feasibility study yang dibuat konsultan yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit tidak akurat. Yang kedua, laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit tidak akurat. Yang ketiga, kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah. Yang keempat, terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah. Yang kelima, terjadi perubahan politik di dalam negeri. Yang keenam, terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah. Yang ketujuh, perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian. Yang kedelapan, munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih murah dan baik. Dan yang kesembilan, terjadinya musibah terhadap proyek nasabah. Yang ke-10, ganti rugi dari perusahaan asuransi terhadap nasabah yang mengalami musibah tidak cepat terpenuhi. Selanjutnya, upaya-upaya mengatasi kredit macet. Terdapat dua upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif atau kuratif. Penanggulangan kredit macet dapat dilakukan dengan melalui upaya-upaya, yaitu yang pertama, upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, merupakan penerapan prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh bank sejak permohonan kredit diajukan oleh calon debitur. Pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data permohonan kredit, pembuatan perjanjian kredit yang benar, pengikatan anggunan yang menjamin kepentingan bank, dan pemantauan atau pengawasan yang diberikan terhadap kredit. Sedangkan upaya yang bersifat represif atau kuratif merupakan upaya penanggulangan yang termasuk upaya hukum, bersifat penyelamatan kredit macet atau penyelesaian kredit macet, misalnya restrukturasi kredit, upaya-upaya penagihan, baik yang dilakukan sendiri oleh bank yang bersangkutan atau melalui pihak lain, penjualan kredit, serta eksekusi anggunan milik debitur. Selanjutnya, proses penyelamatan kredit macet. Terdapat beberapa metode dalam penyelamatan kredit macet, yaitu yang pertama, rescheduling. Dengan cara yang pertama memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun,
sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dan yang kedua, memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya. Misalnya, dari 36 kali menjadi 48 kali. Dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Metode yang kedua yaitu reconditioning, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti yang pertama, kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Yang ketiga, penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17%, diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Yang keempat, pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu restructuring, dengan cara yang pertama, menambah jumlah kredit, yang kedua, menambah equity, yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu kombinasi. Kombinasi dari ketiga metode di atas, misalnya kombinasi antara restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring. Dan metode yang terakhir yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Selanjutnya bab 4 yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Di antaranya yaitu faktor internal bank, faktor internal nasabah, dan faktor eksternal bank dan nasabah. Untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi kredit macet dapat dilakukan dua upaya, yaitu upaya yang bersifat preventif pencegahan dan upaya yang bersifat represif atau kuratif penanggulangan. Selain itu, bank juga berperan sebagai penyelamatan kredit macet yaitu dengan beberapa metode penyelamatan, di antaranya rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Adapun saran dari makalah ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah, dalam pemberian suatu kredit, pihak bank harus lebih menggunakan prinsip kehati-hatian, mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang dijanjikan, serta lebih menekankan lagi pemberian kredit kepada pihak debitur berdasarkan prinsip 5C. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.